Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Dan video kali ini harusnya sih awal tahun 2021 dipublish, tapi kemarin saya udah publish satu video gitu. Nggak apa-apa, yang penting kita berdoa ya. Semoga cita-cita kalian, keinginan kalian, dan harapan kalian di tahun 2021 ini bisa segera terwujud gitu. Kita satu sama lain saling mendoakan aja gitu yang terbaik. Nah, seperti itu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, seperti di judulnya, di sini saya akan merakit sebuah PC mini karena 2020 Desember kemarin tuh saya dikirimin casing mini. Nah, seperti ini dari Banggood dan satu buah motherboard H310 colorful dari Banggood juga. Tapi ternyata si motherboardnya ini tuh ukurannya tuh berbeda dengan harusnya spek si PC mini itu kan menggunakan motherboard mini ITX. Tapi yang kemarin dikirimkan ini adalah micro ITX. Jadi ukurannya jadi 22 cm lebih panjang gitu. Harusnya yang 17 cm gitu supaya pas di sini. Nah, itu adalah salah satu kendala ketika merakit si PC mini ini. Ya, ini memang pengalaman pertama saya ya merakit PC mini. Banyak banget ternyata teman-teman hal yang harus diperhatikan ketika kita mau ngerakit PC mini. Jadi tidak segampang kalau misalkan kita mau ngerakit PC mini dengan casing besar seperti ini. Casing ATX itu lebih gampang casing besar gitu daripada casing mini seperti ini. Yang pertama mungkin kita harus tentukan dulu si fan-nya ini airflow-nya seperti apa nanti di dalamnya, apakah bakalan cepat panas si komponennya. Terus kita harus juga perhatikan kabel manajemennya, jangan sampai menghalangi fan yang lagi berputar gitu, atau sampai menghalangi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya si ngerakit PC mini itu ternyata lebih harus hati-hati lah, intinya seperti itu. Terus komponennya juga nih harus sedikit diperhatikan juga gitu, karena komponen yang bakalan nanti ada di dalam casing ini kemungkinan bakalan mendapat suhu atau temperatur yang lebih panas dibandingkan di dalam casing ATX yang besar seperti itu. Makanya saya di sini juga bakalan menggunakan komponen yang menurut saya bakalan lebih aman digunakan di dalam casing seperti ini. Nah, contohnya si power supply. Power supply-nya di sini saya akan menggunakan dari FSP Hydro G Pro 850 watt. Ya, memang si Hydro G Pro ini tuh ada 4 varian ya, yang 650 watt, 750 watt, 850 watt, sampai 1000 watt. Tadinya saya pengen menggunakan 650 watt saja gitu, biar lebih murah. Karena komponen-komponen di dalam PC mini ini nggak terlalu mahal tadinya gitu. Tapi ya apa boleh buat gitu kan. Di sini saya hanya punya yang Hydro G Pro 850 watt. Tapi nggak apa-apa, karena fitur-fitur yang disajikan atau yang dihadirkan pada Hydro G Pro ini tuh cukup bagus juga menurut saya ya. Jadi saya lebih aman gitu menggunakan power supply ini di dalam kondisi mungkin kemungkinan buruknya nanti si airflow-nya jelek, jadi panas gitu kan. Si power supply ini tuh masih tetap bertahan, masih tetap stabil, mengirimkan tegangan-tegangan ke motherboard, ke PGA card tuh masih tetap stabil. FSP Hydro G Pro ini sudah dilengkapi dengan keamanan IEC 62368, lalu kapasitor yang digunakan udah 100% Jepang, sehingga bakalan lebih kuat meskipun dalam kondisi yang ekstrim, misalkan seperti panas, lembab, dan sebagainya. Lalu ada juga fitur off with teknologi, jadi mencegah adanya air yang menyusup ke dalam komponen yang bisa saja mengakibatkan korslet. Dengan adanya perlindungan ini, semua komponen di dalam koper power supply ini sangat terjaga keamanannya. Apalagi nih, sudah menggunakan topologi DC to DC dan single rail design, jadi lebih aman dan stabil untuk memberikan arus ke setiap komponen yang digunakan pada power supply ini. Dan yang tidak kalah penting, power supply high-end ini sudah pasti ya dilindungi dengan fitur seperti OVV, Upper Voltage Protection, OCP, Upper Current Protection, lalu ada SCP, Short Circuit Protection, lalu ada OPP, Upper Power Protection, dan yang paling penting di sini yang diandalkan adalah OTP, Upper Temperature Protection. Ini ya sangat penting sekali ya nanti karena berada di dalam case yang sangat kecil, karena temperaturnya atau airflow di dalam ini kurang begitu bagus gitu. Makanya OTP ini sangat penting berada di power supply si Hydro G Pro ini.
Dan yang terakhir tentunya sudah bersertifikasi 80 plus gold dengan efisiensi 90% di penggunaan 50%. Dan untuk garansinya sangat panjang sekali hingga 10 tahun. Oke, kalau misalnya kita udah tenang, udah tahu fitur yang diberikan sama si power supply-nya untuk menjamin gitu kan tegangan-tegangan atau daya yang disuplai ke motherboard, ke PGA card udah jauh lebih stabil. Jadi saya lebih percaya diri gitu menggunakan komputer ini untuk dipakai kegiatan berat lainnya. Apalagi kalau misalnya nanti saya ada rezeki lagi mau upgrade ke spek yang lebih tinggi lagi. Oke, yang pertama di sini saya pengen jelasin dulu kendala apa aja yang saya temukan ketika ngerakit CMO A4 aluminium alloy. Nah, yang pertama seperti tadi yang saya bilang, motherboard H310 ini tuh berukuran micro ATX. Jadi panjangnya 22 cm. Sehingga si panjangnya tuh nyampe ke atas ini. Nah, nyampe ke atas ini. Jadi si fan di atas ini tuh nggak bisa dipasang, teman-teman. Makanya kalau misalkan ngerakit PC mini, kita harus sedetail mungkin tahu gitu spek yang harus ada di dalam casing ini tuh apa aja. Terus yang keduanya, karena kalau misalkan PC mini ini tuh PGA card-nya ada di belakang ya, jadi kalian harus menggunakan kabel riser seperti ini. Nih, kabel riser seperti ini. Jadi ditancapkan ke PCIe motherboard yang ada di depan, lalu ditarik ke belakang dan disambungkan ke PGA card yang dibaut di belakang seperti ini. Nah, kendala yang kedua ternyata kabel riser PGA saya ini tuh ukurannya 24 cm. Alhasil, si PC riser ini tuh nggak nyampe ke bawah sini. Jadi gimana caranya supaya si PGA card ini tuh bisa nyambung menggunakan kabel riser ini? Karena hanya sampai sini aja tuh si kabel risernya, nggak bisa nyampe bawah. Alhasil di sini saya menggunakan atau bikin lagi dudukan, nah di bawah bikin dudukan baru untuk ngencengin PGA card-nya, sehingga si PGA card-nya ini bisa berbalik jadi ke atas, seperti ini. Tapi kalau misalkan posisi kabel risernya ini panjang, kalau kalian mau beli casing seperti ini, minimal kalian harus menggunakan kabel risernya yang ukurannya 30 cm biar lebih panjang, sehingga si PGA card ini tuh bisa fan-nya menghadap ke depan. Tapi kebetulan di sini ya kabel risernya saya pendek, terus ditambah motherboard-nya yang panjang, jadi ya mau nggak mau si PGA card-nya ini saya akalin gitu, membuat dudukan PGA card di belakang. Jadi ya seperti ini. Tapi nggak apa-apa, kita akan lihat nanti apakah dengan posisi seperti ini PGA card-nya bakalan panas atau prosesornya bakalan panas. Kita bakalan cari tahu nanti di pengujian gaming. Nah, seperti itu. Terus untuk bagian depannya, nah untuk si power supply-nya ini ternyata sangat pas sekali ya. Luar biasa sekali ini. FSP Hydro G Pro ini tuh dia tuh punya dimensi panjangnya 150 mm, lalu lebarnya 150 mm juga, dan tingginya 86 mm. Jadi pas banget. Lalu keuntungan yang lainnya menggunakan Hydro G Pro ini, dia tuh kan udah full modular. Jadi kabel yang saya gunakan di sini nggak terlalu banyak. Ini adalah keuntungan untuk menambah si airflow tuh menjadi lebih baik. Karena kabel yang diberikan di sini saya tidak pasang semuanya. Makanya di sini terlihat kabelnya cukup sedikit juga. Nih, nggak terlalu banyak ya. Karena ini full modular, jadi saya hanya gunakan kabel yang diperlukan saja. Terus untuk fan-nya ini menggunakan fan dari Jonesbow. Kita akan lihatlah bagaimana nanti si performa si Jonesbow ini. Lalu untuk storage-nya, di belakang ya, untuk storage-nya di sini saya menggunakan SSD SU650 dari Adata. Karena si motherboard-nya ini nggak ada soket M.2-nya, apalagi NVMe gitu kan. Jadi harus menggunakan si SATA SSD. Nah, terus untuk di depannya kalian udah tahu ya, ini untuk tombol power, tidak ada tombol reset. Terus hanya ada satu USB 3.0. Nah, ini di bawah. Lalu di belakangnya ya seperti ini aja. Ini saya menggunakan TP-Link TLWN 722N ya untuk menangkap
Wi-Fi-nya. Dan yang terakhir untuk airflow-nya, di atas ini saya gunakan untuk exhaust, jadi untuk menyerap panas keluar. Tidak ada lagi fan, jadi saya akan coba dulu dengan satu fan ini apakah airflow di dalam ini bakalan aman ketika dipajang atau ketika dipasang si tempered glass-nya. Nanti dalam pengujian juga si tempered glass ini bakalan saya pajang biar kelihatan gitu suhu temperatur di dalam casing ini seberapa panas, seberapa bagus atau seberapa jelek. Kita akan tes nanti. Dan satu lagi info yang paling penting, di sini saya akan memberikan satu buah power supply FSP Hydro G Pro 850 watt untuk kalian. Jadi bagaimana cara ikutannya? Simak aja sampai akhir. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara mendapatkan satu aja ya, hanya untuk satu orang pemenang. Oke, kita langsung saja tes bagaimana performa dari si PC mini ini. Oke, let's go. Komponen yang digunakan menggunakan Intel Core i5 9400F, motherboardnya H310M dari Colorful, lalu coolingnya Jonesbow XP400, RAM XPG D10 2x8GB DDR4, storage-nya SSD Adata SU650 240GB, dan PGA-nya ada Zotac GTX 1660 Ti, dan power supply-nya FSP Hydro G Pro 850W, atau kalian juga bisa mengganti yang lebih murah ke versi 650W. Lalu casing CMO A4 aluminium alloy si casing mini ini. Total keseluruhan dari PC mini ini berkisar di 11 jutaan di Januari 2021 ini. Pertama kita uji dulu di pengujian Synthetis 3D Mark Firestrike. Mendapatkan all score 13.283 dengan CPU rata-rata berjalan dengan kecepatan 3,9 GHz. Lalu kita lihat suhu GPU maksimum menyentuh 80 derajat Celcius dan suhu prosesor menyentuh 79 derajat Celcius. Masih dalam batas wajar. Kita pindah ke pengujian gaming. Game pertama kita tes game baru ya. Di sini ada Cyberpunk 2077 yang katanya efek dari game ini tuh cukup berat. Saya belum utak-atik gamenya lebih jauh sih, jadi pengujiannya seperti ini dulu. Di sini setting high seperti ini, namun ada beberapa masuk settingan medium. Memang game ini terlihat bagus dari cahayanya, bayangan, efek, dan lain-lain tuh terlihat lebih real. Sehingga PC ini hanya mampu menghasilkan FPS rata-rata di 46 FPS saja. Nah, untuk suhu GPU ini menyentuh 74 derajat Celcius, naik turun, ya lumayan cukup panas juga. Begitu juga dengan suhu prosesor, kadang berada di angka 70 derajat Celcius. Nggak heran sih, memang game ini cukup membuat PGA 1660 Ti ini kewalahan. Lalu game kedua, seperti biasa ya, PUBG Steam, settingan ultra, resolusi 1080p. Hasilnya cukup bagus nih FPS-nya, di atas 90-an. Suhu rata-rata PGA card juga masih normal, berkisar di 75 derajat Celcius. Kalau misalkan udah di atas 80 derajat Celcius, baru ini si airflow di dalam casing ini sudah tidak bagus. Tapi ini masih di bawah ya, jadi pokoknya masih aman. Nah, untuk suhu prosesor juga ternyata masih berada di 72 derajat Celcius. Ya, naik turun sedikit lah. Masih cukup aman lah dari fan Jonesbow XP400 ini. Game selanjutnya, masih game yang cukup berat juga. Di sini ada Horizon Zero Dawn. Resolusi 1080p dengan preset power quality atau medium, mendapatkan average-nya di 57 fps. Suhu prosesor dan PGA card juga ternyata lebih adem di sini ya, masih di bawah 70 derajat Celcius. Game terakhir ada Battlefield 5, resolusi 1080p, settingan ultra. Kita coba ultra saja. Rata-rata FPS-nya berkisar di 60-an. Suhu PGA dan prosesor juga lumayan cukup tinggi. Karena game ini ya memang cukup berat juga. Kalian boleh perhatikan. Dan nanti juga saya akan cantumkan watt di kanan atau kiri. Kalian bisa perhatikan aja ketika main game berapa watt yang dihasilkan oleh si PC mini ini. Dengan perkiraan saat pengujian game berat ini, airflow di dalam casing ini ternyata masih cukup baik. Tidak ada komponen dengan suhu throttling, jadi masih aman ya. Bakalan aman lah pokoknya digunakan seharian main game, apalagi kalau hanya untuk kerjaan ringan. Udah pasti si PC mini ini siap diandalkan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang performa ketika kalian udah melihat performa si PC mini ini? Dan seperti janji tadi, di tengah video saya akan memberikan satu hadiah, satu unit power supply FSP Hydro G Pro 850 watt. Cara ikutannya seperti ini.
Cara ikutan giveaway seperti biasa, follow Instagram FSP Indonesia dan Sekilas IT. Lalu jawab pertanyaan nih, apa kelebihan dari power supply FSP Hydro G Pro ini? Jawab di kolom komentar. Dan screenshot video ini berserta jawaban kalian di komentar. Lalu share di stories Instagram kamu dan tag FSP Indonesia dan Sekilas IT. Tanggal 20 Januari 2021 akan dirandom pemenangnya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau misalnya kalian mau merakit PC mini, saran saya perhatikan mulai dari airflow-nya, komponen yang bakalan digunakan. Jadi jangan sampai salah beli nih. Kalau misalnya kalian mau merakit PC ini terus nanti salah beli motherboard-nya, beli PGA card-nya, jadi nambah biaya lagi atau nambah waktu lagi lebih lama gitu. Jadi sebelum merakit PC mini, saran saya kalian riset dulu sebanyak mungkin, sedetail mungkin. Kalau misalkan udah pas racikannya, terus komponen-komponen yang bakalan digunakan, baru kalian beli si komponennya. Nah, seperti itu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Oke, mantap nih. Satu power supply harganya kurang lebih 2 juta.